Halo Bu Vika, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Irawati Munte. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab hasil UAS saya, yaitu soal yang pertama ialah nomor 1 ialah jawabannya. Nomor 1 ada 8 bagian. Yang pertama itu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, sudah waktunya mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun. Yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi hukum pidana. Yang keenam, jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan Belanda. Yang ketujuh itu tidak mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Yang kedelapan itu membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Ya, soal yang kedua itu pengertian bipatrit. Bipatrit adalah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya, kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas iunis solis atau berdasarkan tempat kelahirannya. Namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Sedangkan pengertian bipatrit adalah seorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, seorang keturunan bangsa A atau ius soli lahir di negara B atau ius sanguinis, maka orang tersebut bukan warga negara A maupun warga negara B. Yang soal yang ketiga itu ialah latar pemikiran filsafat Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia, yaitu budaya. Latar belakang pemikiran aspek kelahiran Indonesia adalah latar Pancasila yang memikirkan menjadi Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia menjadikan wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan dasar wawasan itu. Dalam hal ini, kondisi objektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan politik, ataupun kondisi objektif geografis Indonesia telah mengalami perkembangan sebagai berikut. Soal yang keempat itu, jawaban yang keempat itu adalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dan kekayaan alam dan republik dan penduduk serta aneka budaya ialah bangsa Indonesia. Yang kedua itu isi atau konteks. Isi adalah inspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang Dasar tahun 1945. Menyadari bahwa pencapaian inspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan alam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang ketiga itu ialah tata laku atau conduct. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi. Terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa,
semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Jawaban soal yang kelima ialah di antara kedua tersebut terdapat suatu keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Wawasan Nusantara merupakan suatu kesamaan pandangan suatu bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga Indonesia. Tujuannya agar dapat terbentuknya ketahanan nasional pada bangsa tersebut yang didasari kesamaan jati diri bangsa dan lingkungannya. Sekianlah jawaban hasil UAS saya. Jika ada yang salah,